Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, berjumpa lagi dengan Pak Satria di pembelajaran matematika SMA Negeri 1 Wonosobo. Untuk video kali ini kita akan membahas tugas 5 ya. Tugas 5 kemarin tentang polinomial, pengertian dan operasi aljabar pada polinomial. Nah, kebanyakan dari kalian kemarin sudah Pak Sat koreksi ya tugasnya. Ternyata masih banyak yang belum paham sepertinya untuk materi polinomial ini. Nah, untuk kali ini kita akan bahas secara mendalam supaya nanti kalian lebih paham dalam mempelajari materi ini. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Oke, nomor 1, sudahkah kalian mempelajari KB1? Apa itu polinomial? Jelaskan. Nah, untuk nomor 1 poin A ini masih ada beberapa dari kalian yang mungkin masih belum tepat dalam menjawabnya. Mungkin dikarenakan kalian juga belum membaca modul yang Pak Sat berikan ya. Jadi dalam modul itu juga ada pengertian dari polinomial. Oke, bentar. Nah, jadi polinomial atau suku banyak itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, syaratnya ini ya, kuncinya ada di sini, berpangkat bulat positif. Oke, itu jadi pengertian polinomial itu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku yang memuat satu variabel yang berpangkat bulat positif. Oke, terus kemudian yang poin B, manakah di bawah ini yang merupakan polinomial? Berikan alasannya. Nah, setelah kita tahu apa itu polinomial, maka jelas kita pasti akan bisa membedakan mana yang polinomial, mana yang bukan. Itu gitu kan. Jadi nomor 1 ini yang poin 1 ini ya, x kuadrat min 3x pangkat 4 plus 20x min 1. Nah, ini jelas polinomial ya. Jadi ini jelas polinomial karena semua pangkatnya pangkat bulat positif. Terus kemudian yang poin ke, ini polinomial atau bukan? Nah, untuk yang 2 ini bukan polinomial. Ini bukan polinomial. Nah, karena apa? Ini ada pangkat negatif 3. Nah, negatif 3 itu kan bukan bulat positif. Jadi yang poin 2 ini bukan polinomial. Terus kemudian yang poin 3. Oke, karena semua pangkat bulat positif, makanya ini dinamakan polinomial. Nah, terus yang poin 4. Nah, di poin 4 ini kalian yang masih banyak yang keliru. Jadi gini, mungkin kalian melihat ini ada akar X ya, di mana akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, namun harus kalian pahami juga, ini X pangkatnya 4. Ya enggak? Berarti ini perlu kita sederhanakan dulu. Katakan ini polinomial atau bukan. Nah, ini 2x pangkat 4 itu 2 akar x pangkat 4 itu kan bisa ditulis 2 akar x itu terus kan gini. Nah, setengah dikali 4 berapa? 2 kan? Nah, berapa? 2. Nah, jadi 2 akar x pangkat 4 ini sama artinya dengan 2x kuadrat. Jadi kalau ditulis ulang bentuk polinomialnya, 2x kuadrat ya, dikurangi x. Nah,
Karena ini pangkat bulat positif semua, makanya ini dinamakan polinomial. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Terus kemudian nomor 1 poin C. Nah, susunlah polinomial fx 5x kuadrat dikurangi 3x pangkat 5 ditambah 3 per 2x dikurangi 8 berikut ke dalam pangkat turun. Nah, kita susun dulu ke dalam pangkat turun. Nah, kalau untuk yang poin C ini kebanyakan sebenar. Jadi mulai dari pangkat yang paling tinggi. Nah, pangkat tertingginya kan 5, berarti kita tulis negatif. Ingat, negatif ikut tertulis karena ini punyanya 3x pangkat 5. Terus kemudian yang pangkat 4 nya berapa? Ada 4, ya kita tulis 0x 4 tuh. Nah, pangkat 3 nya nah nggak ada lagi kan, berarti bisa ditulis 0x pangkat, nah ini 5x kuadrat, berarti bisa ditulis 5x. Oke. Jadi kalau ditulis ke dalam bentuk pangkat turun itu jadinya seperti ini. Oke, untuk menjawab C poin 1, suku-suku beserta koefisiennya. Nah, ini suku negatif 3x sama itu negatif 3. Suku 4 ya koefisiennya 0. Ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 5, dan seterusnya. Dan negatif konstanta. Terus untuk poin C, nah derajatnya berapa? Ingat, derajat itu adalah pangkat yang paling tinggi. Berarti derajatnya 5. Tingginya 5. Konstantanya apa? Konstanta yang tidak memuat variabel, berarti negatif 8. Oke. Saya rasa itu nomor 1 sudah cukup jelas ya. Terus kemudian kita nomor 2. Nah, oke, kemudian lanjut ke nomor 2. Hitunglah hasil penjumlahan polinomial berikut. Nah, oke, untuk penjumlahan mungkin saya rasa kalian sudah bisa. Mungkin cuma ada beberapa yang kurang teliti dari kalian ya. Jadi ini kalau dijumlah hasilnya, ingat kata bisa jumlah apa beda nggak bisa kan gitu. Oke, mungkin kita tuliskan sekalian caranya ya. Oke, ini Pak saya hapus dulu. Oke. Nomor 2. Oke, kita tuliskan di sini saja untuk nomor 2. Oke, hitunglah hasil penjumlahan polinomial berikut. Oke, yang poin A dulu. Nah, 4 pangkat 3. Maaf, agak lemot ya, ditambah hilang. Oke, kita ulangi dulu. Jadi untuk A 4 dikurang 15 3 tambah 6 20. Nah, ini Pak Sat kasih kode dulu biar nanti lebih jelas. 5x kuadrat x 11. Nah, oke, ini kita buka dulu kurungnya semua. Berarti kita urutkan dulu saja ya. Terus yang pangkat 2 cuma ini ya, berarti plus 52 6 ditambah min 4 berarti plus x negatif 24 ditambah 12. Nah, jadi untuk yang A itu cukup simpel ya. Jadi 4x pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x min 12. Mungkin yang A ini tidak masalah. Jadi kita lanjut yang B. Untuk yang B pangkat 2
kurangi 15 dan ditambah dengan 4 plus 8 kuadrat plus, oke, sama dengan, nah, ini X pangkat 6 sendiri, jadi ditulis X pangkat 6 ini berarti 0 ya, ini coret habis plus 6x kuadrat berarti 14x kuadrat, terus negatif 15 ditambah 6 berarti negatif 9. Oke, cukup. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Saya rasa nomor 2 tidak ada masalah. Kita beralih ke nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini ya, jadi untuk nomor 3, nah, terkait dengan pengurangan polinomial, banyak dari kalian masih keliru, khususnya di pengurangan ini ya. Oke, nomor 3. Nah, untuk pengurangan polinomial ini sendiri kita harus hati-hati ya, tidak boleh asal langsung gitu aja. Jadi gini, Pak Sat kasih trik cara amannya ya. Jadi untuk 3 ini tulisnya 4 kurangi 3 dikurangi 4 terus dikurangi 5 kuadrat dikurangi 14. Nah, hati-hati, ini tanda negatif itu milik semua yang ada di dalamnya, jadi hati-hati. Kayak kita tulis ulang saja, 4x pangkat 15 3 x dikurang 24, tandanya di dalam berubah jadi negatif 5x kuadrat, kan gitu, ketemu negatif positif 4x mau positif negatif kan, negatif, yes. Nah, terus kemudian sama dengan nah, yang pangkatnya sama kita jumlahkan, jadi 4 tetap, kemudian 15 x pangkatnya juga tetap 6x ditambah 4x berarti x negatif 24 dikurangi 12 berarti negatif 36. Nah, untuk yang A cukup seperti ini. Jadi hasil pengurangan dari 4x pangkat 4 ini hasilnya seperti ini. Oke, jelas ya. Sekarang coba kita yang poin B. Nah, ini caranya sama, kita tulis dulu biar nanti tidak ya, 2x 15. Kalau yang sudah sudah terambil, insya Allah tidak perlu ditulis seperti ini, kalian sudah langsung tahu jawab 8 plus 6. Nah, coba kita tulis ulang biar nanti tidak terjebak ya. Oke, coba kita tulis ulang biar nanti tidak keliru dalam perhitungan. Jadi negatif ini milik semua yang ada di dalam kurung. Berarti ditulis 2x pangkat min plus, jadi min, nanti min min ya. Nah, setelah seperti ini baru kita hitung, kita sederhanakan. Oke, berarti x pangkat 6 ini tetap, terus ini
negatif 2x pangkat 4, negatif 2x pangkat 4 berarti negatif 4. Terus kemudian pangkat 3 berarti negatif 1 ya. Nah terus pangkat 2 nya nih 6x kuadrat dikurangi 8x kuadrat berarti masih negatif. Nah negatif 15 dikurangi 6 berarti negatif 2 tuh. Nah seperti itu. Jadi hasilnya x pangkat 6 dikurangi x pangkat dikurangi 4x pangkat 4 dikurangi 7 pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 21. Nah oke, cukup mudah kan. Semoga untuk kedepannya kalian lebih hati-hati dalam mengerjakan operasi pengurangan polinomial. Baik, itu terus kita lanjut nomor 4. Kita hapus dulu nomor 4. Oke, kita pindahkan ke sini dulu ya biar enak dalam mengerjakan. Oke, nomor 4. Hitunglah hasil perkalian polinomial berikut. Oke, untuk perkalian bentar ini baik, untuk perkalian ya, jadi kalian harus tahu langkahnya. 4x kali 4x plus. Nah saya kasih cara yang paling aman saja. Caranya berarti 4x kita tulis di sini kan gitu, berarti 5x bawah 12. Terus kemudian yang min 3 ini kita tulis juga min 3. Nah juga dengan berarti ditulislah 5x ditambah 11. Nah kalau sudah seperti ini gampang, tinggal kita kalikan saja. 4x kali 5x kurang 2 berarti 3. 4x dikali negatif 4x negatif 1, ya kan. 4x dikali 12 berarti 4 kali 2 berarti 4x. Nah kemudian yang belakang negatif, ingat ya ini negatif 3 kali 5 berarti plus x kuadrat. Negatif 3 negatif 4x berarti jadi positif x. Negatif 3 dikali 11 berarti negatif 30. Nah kalau sudah seperti ini, caranya seperti tadi yang penjumlahan ataupun yang pengurangan tadi. Berarti kita sederhanakan 20. Nah, sama sederhanakan 16 x kuadrat dikurang kuadrat itu negatif 31 x kuadrat. Tambah plus x plus x relatif kurang 30. Nah, oke selesai. Jadi yang A cukup seperti ini. Oke jelas ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang B kita bisa yang B itu x min 2x. Nah ini juga sama, berarti kita tulis kuadrat. Nah sama ya, dikalikan yang belakang. Terus kemudian yang negatif 2 juga sama, negatif 2. Jadi intinya kita pecah atau kita distributifkan. Nah sama ya, x kuadrat berapa? 4. X kuadrat kali 1 berarti plus. Nah negatif 2 itu negatif 2 kali berarti negatif kali 1 berarti negatif 2. Nah dengan x kuadrat dikurangi 4x berarti min 3 min 2. Oke, jadi untuk 4B hasilnya 2x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2. Oke, jelas ya. Nah, Pak rasa sudah jelas untuk perkalian polinomial. Kita lanjut ke soal yang nomor 5.
Diketahui X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangi 4X tambah 6 itu ekuivalen dengan AX dikali X min 2 kuadrat dikurangi B X plus 1 ditambah C untuk semua X. Nah, tentukan nilai A, B, dan C nya. Oke, kita pindahkan ke sini dulu. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 5 ini berarti perlu kita ubah yang bentuk belakangnya dulu ya, kita ubah dulu. Berarti X min kuadratnya caranya seperti ini ya, X kali. Nah, caranya seperti yang perkalian yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini langsung Pak Sat langsungkan saja ya. Jadi X min 2 kuadrat 4 ya. Terus kemudian yang belakang min langsung saja dikalikan B kali X. Kita tulis dulu aja ya, C. Oke, sama dengan ini sama dengan berarti AX dikali X kuadrat X ya. Terus AX dikali negatif 4X berarti negatif 4/2. Terus AX kali 4 berarti X. Nah, yang depan sudah, yang belakang. Oke, ingat lagi ya, ini negatif dikali X berarti BX dikali 1 berarti negatif. Nah, C. Oke, kemudian kita sedang bentuk seperti ini. Nah, cara menyederhanakannya seperti biasa, yang pangkatnya sama bisa digabungkan, maksudnya bisa dioperasikan. Berarti AX ini sama bisa operasikan, berarti tambah min. Nah, X nya kita tulis belakang, jadi 4A min B X. Terus kemudian, nah yang paling akhir itu min ya, ini min C. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian kalau sudah ini kan kita bisa lihat ya. Nah, ini kita tulis ulang di sini aja. Nah, yang X pangkat 3 X 3 kan gitu. Nah, karena ini depannya X pangkat 3 berapa ini? 1 kan? Berarti LS kan 1. Berarti 1. Nah, terus kemudian kita cari lewat. Oke, sebenarnya ini soalnya agak bermasalah karena ini ya tidak ya, tapi tidak apa, kita abaikan dulu, anggap saja ini nanti sama ya. Jadi kita bisa mencari A mencari B dan C nya lewat yang koefisien dari X dan konstantanya. Berarti ini akan sama dengan ini, berarti B sama dengan, ya kan. Terus kemudian yang ini, karena ini min berarti ini juga, nah kita ganti dengan 6 ya. Berarti B dengan maaf oke, karena A kita sudah tahu 1 ya, berarti 4 kali 1 4 min 4 dipindah jadi min 4, berarti min 4 min 4 8. Nah, B nya sudah ketemu 8. Terus yang terakhir kita cari, nah ini sama dengan, berarti negatif itu sama dengan, nah negatif di depan ini kita pindah ke sini saja ya. Oke, kita ulang dulu.
berarti min B. Nah, C berarti karena B nya 8 ya, berarti 8 nya ya ketemu 14. Jadi seperti ini, nilai A nya 91, B nya 8, C nya 14. Nah, tapi ini pas saya tegaskan lagi ya, ini sebenarnya soalnya ada yang keliru, tapi kita coba berandai-andai aja kalau ini. Oke. Jadi untuk yang nomor 5 itu seperti ini cara mengerjakannya ya, walaupun sebenarnya soalnya sedikit bermasalah, tapi nggak apa-apa, ini buat belajar saja. Terus kemudian kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 6. Nomor 6 mana tadi? Nah, nomor 6 ini. Oke, pertama kita pindah. Nah, untuk nomor 6 mungkin ini yang cukup mudah ya, untuk yang nomor 6 ya. Kita cari F1 1 ya enggak? 5 4 3 atau 4. Nah, 1/4 ya enggak? 1 kurang 5 kurangi 3 2 2 tambah 1 3 3 kurangi 4 negatif 1. Terus yang F2, kemudian F2 Oke, jadi F1 nya sama dengan negatif 1. Nah, mungkin untuk yang B, C, dan D bisa kalian coba sendiri-sendiri. Untuk F2 nya ketemunya 54, terus F negatif 1 nya ketemu negatif positif. Nah, untuk F negatif 2 nya ketemu 9 ya, nanti bisa kalian cari sendiri. Nah, bagi yang mungkin jawabannya belum, nanti dikerjakan ulang tugasnya, terus kemudian bisa dikirim ulang untuk mendapatkan perbaikan nilai. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari Pak Sat hari ini. Bagi yang masih bingung, mungkin nanti bisa komunikasi dengan Pak Sat, atau mungkin juga bisa belajar kelompok dengan teman-temannya, bisa tanya dulu ke temannya, baru kemudian kalau sudah mentok silakan bisa chat ke WA Pak Sat secara langsung, nggak masalah, insya Allah Pak Sat akan dengan senang hati menjelaskannya. Oke, mungkin cukup pertemuan kali ini dalam pembahasan soal tugas 5. Mohon maaf jika banyak kata-kata dari Pak Sat yang kurang berkenan. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.